apakah keturunan Rasulullah SAW terputus? Bila tidak, siapa dan di mana keturunan Rasulullah SAW, dan siapakah wali songo ada di Indonesia, dan siapa para habib yang terdapat di Yaman atau Indonesia dan lain-lain? Keturunan Nabi SAW tidak terputus. Ada keturunan Nabi SAW, dan kita selalu membaca di dalam tahiyat kita kan, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kata-kata wa ala ali Muhammad itu berarti keluarganya Nabi SAW, istri-istrinya, anak-anaknya, tidak terputus itu. Ada riwayat lain juga sanadnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bunyinya Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ya Allah, berikanlah salam dan salawat kepada Nabi SAW dan istri-istrinya juga keturunannya. Jadi keturunan Nabi tidak terputus, memang ada. Hadis tentang Imam Mahdi yang akan keluar di akhir zaman, kata Nabi SAW, akan keluar dari keturunanku, gitu kan? Begitu. Orang yang sama dengan namaku, sama dengan poster tubuh dan paras wajahku. Kata sebagian ulama hadis dari turunan Hasan radhiyallahu anhu. Sama mukanya Nabi, sama kulitnya, sama namanya Muhammad bin Abdullah, tapi tidak sama dengan akhlakku. Karena mungkin tidak mungkin sama dengan akhlak Nabi SAW. Yang akan keluar dari Madinah, lalu ke Mekah dan dibaiat oleh 300 orang, kemudian dia menuju ke negeri Syam sampai di masjid yang terkenal dengan Menara Putih, Masjid Menara Putih. Di sana dia mau sholat asar, kemudian turunlah Isa alaihissalam dan menjadi makmum ya, kepada dia, lalu kemudian bersama-sama ke Palestina. Tentu ini riwayatnya panjang, saya ringkaskan. Tapi di sini ada perkataan Nabi SAW yang mengatakan akan keluar dari keturunanku. Jelas ada keturunan Nabi SAW, gitu kan? Jadi ini tidak mungkin terputus kalau yang saya tahu. Kalau siapa keturunan Nabi SAW, ya siapa saja yang punya jalur nasab kepada Nabi SAW, ya dengan siapa saja. Ya memang kalau dia punya sanad, memang dia memang nasab, masuk jalur nasabnya, dia bilang ayah saya namanya fulan, kakek saya namanya, dan sampai ke Nabi SAW, ya itu berarti keturunan Nabi SAW. Berlaku itu. Dan saya tahu kalau di Indonesia ini, atau hampir di seluruh dunia ya, yang biasa diberikan julukan dengan habaib atau dipanggil habib, itu memang mereka punya jalur keturunan yang langsung ke Nabi. Menurut bahasa yang saya tahu dari teman-teman ini, itu memang sudah ditulis, memang dijaga jalur nasabnya. Kalau memang betul ya berarti mereka keturunan Nabi SAW, dan itu tidak dipungkiri ya, mau di Yaman, kamu di Indonesia, kamu dimanapun, karena memang Nabi SAW memastikan ada keturunannya ya, ada keturunannya. Cuma ini mumpung kan ada pertanyaan seperti ini, saya ingin mengirim risalah saya dan melalui ceramah ini mudah-mudahan Allah ikhlaskan niat kita kepada para habaib, para saudara-saudara kita yang mengaku turunan Nabi SAW. Yang kami harapkan sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, antum ini, para habaib, berada di saf awal membela kakek antum. Gitu. Mestinya begitu. Para habib-habib yang terhormat, dan wallahi saya bersumpah di mimbar ini, kita ini mencintai Nabi SAW dan mencintai keluarganya dan keturunannya. Tidak ada yang kita benci. Ahli sunnah wal jamaah wajib mencintai keluarga Nabi SAW dan juga keturunannya. Kalau antum punya jalur nasab kepada Nabi SAW, antum orang yang paling pantas untuk kami cintai, dan kami selalu membacakan salawat untuk antum pada saat sholat. Tetapi yang sering tersebar di masyarakat, malah antum kebanyakan, ada orang-orang yang malah jauh dari ajaran kakeknya sendiri Nabi Muhammad SAW. Kenapa ini? Mestinya antum berada di saf awal, bukan malah orang-orang yang jauh dari keturunan Nabi SAW. Mestinya antum yang berada di saf-saf awal, membela, mempertahankan kemurnian sunnah kakek kalian, Nabi Muhammad SAW. Ini enggak kita temukan, banyak orang-orang yang bukan dari keturunan Nabi SAW mempertahankan kemurnian. Rasulullah kerjain, kita kerjain, tidak dikerjain, kita tidak kerjain. Datang orang yang mengaku habib ini lalu melawan nih, seakan-akan kamu ini ngarang-ngarang, kami punya madhab sendiri. Ini kenapa akhi? Ya, itu. Maka risalah yang saya sampaikan, semoga Allah ya memuliakan kita semua dan termasuk turunan Nabi SAW, karena kita wajib mencintai mereka, dan justru karena kita cinta kepada mereka kita sampaikan ini. Mestinya antum yang berada di saf pertama, ikhwani. Mestinya antum yang berada pertama, wahai akhwati, yang dipanggil habaib, yang dipanggil syarifah. Ini semua mestinya ada di saf-saf awal membela ajaran kakek kalian. Jangan lagi malah antum yang menjadi pentolan Syiah, yang mencaci maki istri Nabi, istri kakeknya dicaci maki kok diterima, gitu kan? Yang mengkafirkan para sahabat Nabi, orang-orang yang menjadi sahabat. Kalau antum sendiri bersahabat dengan orang-orang, kemudian sahabat antum dicelah, berarti sebenarnya antum juga lagi dicela, antum salah pilih teman dong, gitu kan? Mestinya harus kita ini, antum ini harus yang di saf pertama, yang membela itu.
Semua sahabat Nabi, semua istri Nabi harusnya dibela, nggak bisa. Itu istri kayak kami dan ummahatil mukminin. Allah sebutkan dalam Al-Quran begini, para sahabat Nabi Allah ridho kepada mereka. Mestinya antum yang pertama. Kami ini mendukung itu, mestinya kan begitu. Jadi ini semestinya memang sampai kepada para habaib kita yang tentunya kita mencintai mereka karena diperintahkan dalam agama kita. Allahu alam. Itu yang saya ketahui. Kalau masalah Wali Songo ini saya nggak tahu terus terang. Ya. Saya tidak terlalu banyak membaca sejarah tentang mereka. Saya cuma tahu mereka adalah dai-dai. Allahu alam apakah memang mereka itu dari turunan Nabi SAW juga saya tidak tahu. Ya, mungkin antum bisa kembali kepada teman-teman dai dan ustadz yang lebih memahami masalah itu.